Apakah Anda ingin makan mentimun yang Anda tanam sendiri? Segar dan aman. Cobalah sedikit rasa mentimun. Cara penanamannya sangat sederhana. Pemula akan belajar cara menanam setelah membaca ini. Menanam mentimun tanpa membeli tanah nutrisi. Anda bisa menanamnya dengan tanah galian pertanian. Menabur 2 benih dalam 1 tong minyak. Setelah perkecambahan, hanya 1 bibit baik yang disimpan. Timun dapat tumbuh pada suhu sekitar 20 derajat. Siram secara menyeluruh setelah penanaman. Siram setiap hari agar tetap lembab. Sekitar 10 hari setelah tanam, bibit mentimun dibudidayakan. 25 hari setelah tanam, timun perlu dipupuk. Potong pisang yang buruk. Taburkan sedikit pupuk majemuk. Buatlah menjadi pasta. Letakkan di tepi pot bunga. Biarkan akar menyerap secara perlahan. Tutupi pupuk dengan tanah. Penyiraman diperlukan setelah pemupukan. Lebih dari 30 hari setelah tanam, perlu membuat teralis untuk mentimun. Susun bibit mentimun dalam 2 baris. Cara mengoperasikan lihat detailnya. Sudah saatnya pemupukan timun kembali, karena akan memasuki masa pembungaan dan penyerbukan. Taburkan sedikit pupuk fosfor dan kalium di atasnya. Ini akan memungkinkan lebih banyak bunga mekar dan mencegah buah rontok. Penanaman selama sekitar 2 bulan. Timun siap dipanen. Timun tumbuh rapat di rak. Saya tidak bisa menghabiskannya. Hatiku penuh dengan kebahagiaan. Sangat mudah menanam mentimun di rumah. Tidak memerlukan manajemen yang rumit. Timun yang saya tanam sendiri tidak menggunakan hormon. Semua tumbuh secara alami. Aroma mentimun memenuhi rumah. Tanam saja beberapa di rumah dan itu akan cukup untuk Anda makan. Jika Anda menyukainya, silakan like dan kumpulkan. Terima kasih. Yang memungkinkan Anda menyukai dengan mudah. 6 pon daging sapi, kelezatan terbaik. Kuncinya terletak pada sumsum tulang sapi yang kaya. Sumsum tulang yang baru dipotong. Bungkus setiap potongan daging steak yang empuk dengan cerdik. Setelah menambahkan hiasan dan rempah-rempah ke dalam oven yang dirancang khusus. Di Azerbaijan, metode memanggang sumsum tulang dan steak bersama-sama. Sebuah keunikan. Pertama, damei shakima. Langsung taruh potongan daging tenderloin sapi pilihan utuh. Masukkan ke dalam panci yang ada percikan minyak panasnya. Minyak berceceran di mana-mana. Daging sapi yang awalnya empuk, secara bertahap memancarkan aroma terbakar yang memikat. Ini untuk menyegel kuahnya. Jadikan setiap gigitan lezat dan juicy. Langkah berikutnya, tulang sapi dipotong secara presisi dengan mesin. Wanita Azerbaijan dikenal karena kegigihannya. Dan Shakima adalah wanita seperti itu. Hanya dalam 6-7 menit, dia dapat memotong lusinan tulang kaki sapi padat. Hanya sumsum tulang belakang yang berharga yang tersisa. Setelah itu, Shakima kembali ke kamar. Mulailah memangkas sisa daging sapi. Lalu Ermei Oreo juga datang membantu. 2 orang bekerja sama. Susun sumsum tulang sapi pada kawat secara berurutan. Kemudian, letakkan 2 potong daging sapi besar di atasnya dengan hati-hati. Pastikan memiliki sisi sumsum tulang berhubungan erat dengan daging sapi. Setelah menyelesaikan ini, dia menarik kawat itu dengan kencang. Bungkus daging sapi dengan rapat, sehingga pada saat memasak, intisari sumsum tulang dapat meresap sepenuhnya ke dalam daging. Tambahkan rasa. Selain itu agar daging sapi lebih empuk, jus jeruk segar disuntikkan dengan hati-hati ke dalam daging. Pastikan setiap inci kulit Anda terbebas dari rasa sakit. Dapat menyerap cukup aroma buah dan kelembaban. Terakhir, taburi bawang putih dan rosemary di atasnya. Tuangkan minyak zaitun berbumbu di atasnya. Taburi dengan garam kasar. Tutup seluruh makanan dengan aluminium foil. Siap memasuki tungku. Khawatir bahwa lebih dari selusin pon daging sapi tidak cukup untuk memuaskan keinginan Anda? Xiaomei Oreo sedang dipersiapkan lagi. Makanan terbaiknya, paha ayam panggang. Gunakan selusin. Campur bumbu halus dengan minyak zaitun. Oleskan secara merata pada paha ayam. Pastikan setiap bagian termarinasi dengan baik. Pada saat yang sama, kentang adalah hidangan umum di meja makan orang asing. Dimasukkan juga ke dalam bumbu rendaman. Rendam selama 1 jam. Lalu dia menggantungkan kaki ayam di panggangan. Letakkan kentang di bagian bawah. Biarkan lemak yang menetes dari ayam terserap oleh kentang. Untuk hidangan penutup hari ini, Oreo menggunakan labu manis lokal. Potong dan panggang. Dilengkapi dengan madu alami hasil produksi sendiri. Taburi dengan kenari cincang secukupnya. Ini adalah hidangan lezat yang autentik dan manis. Ketika api di oven padam, kaki ayam panggang emas keluar lebih dulu. Lalu ada sepiring penuh daging panggang, sumsum tulang sapi, Shakima dan Oreo disajikan bersama. Aroma, sayur panggang dan kuah daging sapi. Campurkan semuanya. Aroma tulang sapi memenuhi hidungmu. Cara menikmati kelezatan ini. Kamu tinggal pilih sepotong daging sapi. Keruk sumsumnya dengan sendok. Lalu taruh di daging sapi. Padukan dengan anggur segar untuk menghilangkan rasa berminyak. Sajikan dengan roti. Setiap gigitan perpaduan sumsum tulang sapi dan paha ayam jinten. Rasa yang sangat memuaskan. Pahala besar istri dalam rumah tangga. Pertama, melayani suami adalah ibadah. Kedua, meminta dulu berhubungan badan dengan suami, maka Allah akan haramkan dari api neraka. Ketiga, menyiapkan makan untuk suami adalah pohon pahala. Keempat, mencium tangan suami, maka gugurlah dosa-dosa istri. Kelima,
Mencuci pakaian suami adalah tabungan amal yang setiap hari bertambah. Lakukan semua itu dengan sabar dan ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rumah tangga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin kan?